Jadi dalam peramalan permintaan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian dari peramalan permintaan, yang kedua merupakan jenis peramalan permintaan, yang ketiga karakteristik peramalan permintaan, yang keempat faktor yang mempengaruhi Jadi dalam peramalan permintaan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian dari peramalan permintaan, yang kedua merupakan jenis peramalan permintaan, yang ketiga karakteristik peramalan permintaan, yang keempat faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan, terus yang terakhir yaitu pendekatan dalam peramalan permintaan. Oke, kita masuk ke submateri yang pertama yaitu definisi dari peramalan permintaan. Dalam peramalan permintaan ini terdapat dua kosakata yaitu peramalan dan permintaan. Peramalan merupakan suatu proses untuk memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terus, permintaan itu merupakan sejumlah barang yang diminta atau diinginkan oleh konsumen pada tingkat dan harga tertentu. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pembagian jenis atau ragam peramalan permintaan. Peramalan permintaan secara umumnya dibagi berdasarkan waktunya, yaitu ada jangka panjang, jangka pendek. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, yaitu jenis peramalan permintaan. Secara umum, jenis peramalan permintaan itu terbagi berdasarkan waktunya. Peramalan permintaan terbagi menjadi tiga, yaitu peramalan permintaan jangka panjang, peramalan permintaan jangka pendek, dan peramalan permintaan jangka menengah. Untuk peramalan permintaan jangka pendek itu pada umumnya berlangsung dari 1 sampai 5 minggu. Dan untuk peramalan permintaan jangka menengah itu umumnya dari 1 sampai 24 bulan atau bisa kita hitung kasar itu seperti Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu karakteristik peramalan permintaan yang baik. Dalam pembahasan yang kali ini terdapat 3 indikator yang menentukan baik atau tidaknya suatu peramalan permintaan. Yang pertama yaitu akurasi, dan yang kedua itu merupakan biaya, dan yang ketiga itu adalah kemudahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu karakteristik peramalan permintaan yang baik. Dalam pembahasan yang kali ini terdapat 3 indikator yang menentukan baik atau tidaknya suatu peramalan permintaan. Yang pertama yaitu akurasi, dan yang kedua itu merupakan biaya, dan yang ketiga itu adalah kemudahan. Kita akan membahas mengenai akurasi. Akurasi dari suatu permintaan merupakan tingkat kebiasaan atau tingkat konsistensi dari hasil peramalan permintaan tersebut. Jika dia tingkat konsistensinya tinggi, maka dapat dikatakan peramalan tersebut berjalan dengan baik. Setelah itu yang terakhir yaitu yang ketiga merupakan kemudahan. Kemudahan ini dalam artian peramalan permintaan tersebut mudah untuk dicerna informasinya serta memiliki kemudahan dalam proses pengaplikasiannya serta kemudahan dalam proses pengumpulan datanya. Jadi sistemnya istilahnya lebih simpel untuk digunakan serta lebih banyak manfaatnya untuk perusahaan. Apabila perusahaan sudah memenuhi ketiga indikator tersebut dalam melakukan peramalan permintaan, dapat dikatakan peramalan permintaan tersebut sesuai atau dapat dikatakan peramalan. Setelah itu yang terakhir yaitu yang ketiga merupakan kemudahan. Kemudahan ini dalam artian peramalan permintaan tersebut mudah untuk dicerna informasinya serta memiliki kemudahan dalam proses pengaplikasiannya serta kemudahan dalam proses pengumpulan datanya. Jadi sistemnya istilahnya lebih simpel untuk digunakan serta lebih banyak manfaatnya untuk
perusahaan. Apabila perusahaan sudah memenuhi ketiga indikator tersebut dalam melakukan peramalan permintaan, dapat dikatakan peramalan permintaan tersebut sesuai, atau dapat dikatakan peramalan permintaan tersebut merupakan peramalan permintaan yang baik. Terus yang kedua yaitu reaksi dan tindakan pesaing. Nah, kalau kita bicara tentang pesaing ini, secara umum itu merupakan pihak eksternal dari perusahaan. Jadi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pesaing dari perusahaan yang akan melakukan peramalan permintaan, semua itu patut diperhitungkan dalam peramalan permintaan. Jadi pesaing juga dapat mempengaruhi proses berjalannya peramalan permintaan. Terus yaitu masuk ke poin yang ketiga, yaitu tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah dalam peramalan permintaan ini yang dimaksudkan adalah tindakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan-peraturan dalam proses berjalannya bisnis dalam perusahaan tersebut. Entah itu mungkin dari kenaikan atau penurunan pajak, atau mungkin adanya ketentuan-ketentuan baru. Terus yaitu masuk ke poin yang ketiga, yaitu tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah dalam peramalan permintaan ini yang dimaksudkan adalah tindakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan-peraturan dalam proses berjalannya bisnis dalam perusahaan tersebut. Entah itu mungkin dari kenaikan atau penurunan pajak, atau mungkin adanya ketentuan-ketentuan baru dalam persaingan bisnis. Semua itu akan dapat mempengaruhi proses berjalannya perhitungan peramalan permintaan. Terus yang keempat yaitu kecenderungan pasar. Kecenderungan pasar ini yang dimaksudkan adalah seperti apa proses berjalannya tingkat transaksi dalam suatu pasar. Entah itu transaksi yang terjadi perubahan naik atau turun, semua itu tergantung kepada setiap aspek atau setiap indikator yang terdapat di pasar, baik dari segi produsen, distributor maupun konsumen. Ketiga pihak tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan pasar, yang dimana kecenderungan pasar ini juga dapat mempengaruhi proses perhitungan peramalan permintaan. Terus yang kelima, siklus hidup produk. Ketika berbicara siklus, merupakan perputaran dari bagaimana produk tersebut dihasilkan, dipasarkan, disalurkan, dan dibeli sampai ke tangan konsumen. Entah konsumen ini bisa menjadi penjual kembali atau jadi pemakai. Jadi siklus hidup produk ini dapat mempengaruhi proses perhitungan peramalan permintaan. Karena dari siklus hidup produk tersebut ini dapat diketahui bahwa seperti apa produk kita akan berjalan di masa yang akan datang. Entah produk kita ini harus ditingkatkan atau harus mengalami sedikit perubahan. Setelah itu yang keenam, gaya atau mode. Ketika berbicara gaya atau mode, ini kaitannya tentang tren yang terjadi di masyarakat. Jadi tren ini dapat mempengaruhi peramalan permintaan dari segi berapa banyak barang yang sesuai dengan tren yang terjadi pada masa tersebut. Jadi ini tren biasanya berjalan seiring berjalannya waktu itu mengalami perubahan. Tapi perubahannya terjadi cukup cepat, atau tren itu tidak ada yang bertahan dengan tempo yang lama. Terus yang ketujuh, yaitu perubahan permintaan. Perubahan permintaan terjadi karena berbagai aspek, baik dari itu tingkat pendapatan, tingkat minat konsumen terhadap barang tersebut, dan masih banyak lagi. Perubahan permintaan ini secara cenderung akan mempengaruhi perhitungan peramalan permintaan dari awal. Istilahnya, kita tidak dapat mengetahui perubahan permintaan yang terjadi di pasar, tapi inilah fungsi dari peramalan permintaan untuk memprediksi seperti apa perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa jadi perubahan tersebut terjadi secara di luar ekspektasi kita. Jadi inilah fungsi dari peramalan permintaan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada submateri yang terakhir. Submateri yang terakhir ini membahas tentang seperti apa pendekatan
dalam peramalan permintaan. Jadi pendekatan dalam peramalan permintaan ini secara umumnya terbagi menjadi dua, yaitu peramalan permintaan kualitatif dan peramalan permintaan kuantitatif. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Peramalan permintaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini lebih menekankan kepada keputusan hasil-hasil diskusi pendapat pribadi seseorang dan intuisi yang meskipun terlihat istilahnya kurang ilmiah, tapi pendekatan ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Peramalan permintaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini lebih menekankan kepada keputusan hasil-hasil diskusi pendapat pribadi seseorang dan intuisi yang meskipun terlihat istilahnya kurang ilmiah, tapi pendekatan ini secara umum dapat menghasilkan peramalan permintaan yang baik. Secara umum peramalan permintaan ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan metode eksploritas dan yang kedua metode normati. Selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini secara umum bersifat numerik atau berkaitan dengan angka. Jadi metode atau pendekatan kuantitatif ini merupakan metode yang menunjukkan hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan metode matematika atau statistika. Sekian penjelasan dari saya mengenai peramalan permintaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.